berkarya juga, semuanya ada tuntutan tersendiri. Tapi kalau menulis sebagai panggilan itu akan lain. Nah, di sini kita akan belajar kepada ahlinya, Mbak Ratna Puspita, atau saya panggil Ibu aja ya, biar lebih keren ini, lebih formal. Karena dosen ini nggak main-main. Ini dosen dari Universitas UPN, Veteran Jakarta. Jadi Mbak Ratna Puspita ini adalah dosen biokimia kalau tidak salah. Beliau mengajar di Fakultas Kesehatan di Universitas Veteran Jakarta. Beliau juga seorang founder UKM ini. Jadi kalau saya baca CV-nya ini sangat lengkap sekali hadirin. Di akademik ada dosen gitu ya, sebuah profesi yang sangat terhormat sekali, dan juga di sisi lain dia punya keahlian trainer ini. Selain itu dia juga eh, sebagai reviewer jurnal. Jadi memang bukan dosen biasa ini, sebagai reviewer jurnal nih hadirin. Jadi jika Anda belajar menulis sangat pas sekali kepada Bu Ratna ini. Dan juga bukan hanya di ranah akademik, beliau mendirikan UKM Dunia Ratna. Nah, di sini mencoba melampaui, jadi tidak hanya di kampus saja, tetapi kita juga harus berkarya di luar kampus sebagai insan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Baik, hadirin semua, semoga suara saya jelas didengar. Ini peserta alhamdulillah cukup banyak, mungkin nanti ada sesi interaksi setelah Mbak Ratna ini menyampaikan materi. Nanti ada 2 sesi materi. Nanti setiap pergantian sesi materi, para hadirin semua mengisi sejenis form gitu. Jadi ada handful seperti itu. Jadi ini nanti membuktikan bahwa Anda itu sudah mengimpisasi 1. Nanti Anda mengisi, setelah itu kita mulai sesi 2, nanti setelah itu ada Anda ngisi sejenis formulir seperti itu, di mana nanti membuktikan, oh ini Anda hadirin semua di sini mengikuti proses sampai tuntas, seperti itu. Nah setelah itu, Anda baru bisa mendapatkan sertifikatnya. Jadi nggak bisa nongol di akhir gitu terus dapat sertifikat, nggak bisa, karena ini sudah ada sistemnya. Nanti Anda mengisi di akhir sesi, di sesi kedua juga ada lagi, baru akan mendapatkan sertifikatnya. Biar ilmunya kafah seperti itu. Nanti juga Anda bisa mengajukan pertanyaan, bisa langsung via di Zoom di sini, atau bisa tanya di chat juga bisa. Nanti sebutkan nama, asal institusi, dan pertanyaannya, seperti itu. Oke, untuk menyingkat waktu, kita sambut pembicara kita pada pagi yang cerah hari ini, Ibu Ratna Puspita, MSc. Silakan Ibu Ratna untuk menyampaikan materinya. Di sini hadirin sangat mengapresiasi kehadiran Bu Ratna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Pak Wiwit, Bapak Ibu, serta teman-teman dosen, guru, akademisi, kemudian teman-teman mahasiswa juga yang sudah bergabung. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu bisa membahas mengenai menulis buku. Saya izin share screen ya Pak. Halo Pak Wiwit. Ya, Bu Ratna. Oh ya, sudah. Oke.
Sudah terlihat ya Pak untuk Ya, screen saya? jelas jelas sekali, Bu. Oke, sebentar. Oke, kita mulai saja. Untuk hari ini, alhamdulillah saya bisa sharing. Ini sharing ya Bapak Ibu, bukan berarti saya di sini memiliki kemampuan yang besar atau lebih gitu. Kita semua sama-sama belajar, terutama dalam kepenulisan buku. Gitu. Karena beberapa waktu kemarin saya juga banyak belajar mengenai penulisan buku. Nah, hari ini alhamdulillah ada kesempatan untuk sharing kepada Bapak Ibu dan teman mahasiswa sekalian. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai literasi, kemudian menulis buku, dilanjutkan dengan kolaborasi menulis buku. Nanti saya juga akan sampaikan bagaimana tips mengubah hasil penelitian itu menjadi sebuah buku, kemudian sampai kepada penerbitan, dan untuk pencatatan HKI atau kekayaan intelektual itu sendiri. Nah, untuk literasi sendiri, bagaimana kita memikirkan, merasakan, dan menginterpretasikan sesuatu. Nah, silahkan Bapak Ibu chat di kolom chat bagaimana Bapak Ibu melihat, merasakan, dan menginterpretasikan dari gambar berikut. Silahkan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu melihat gambar berikut? Oke, sudah ada Bu Nelly, Bu Nurul, Bu Dina juga. Oke, Bu Anggri, terima kasih. Oke. Oke, Bu Eva, Bu Vini, Bu Ristiati. Masam, manis, segar. Bu Mutia, enak dipandang. Baik. Oke, terima kasih untuk responnya. Dari sini terlihat ya bahwa ketika kita melihat suatu gambar, suatu objek, suatu grafik maupun tabel, masing-masing dari diri kita itu bisa ada pemikiran tersendiri, bisa menginterpretasikan gambar tersebut. Nah, oke, dari sini pun terlihat ya Bapak Ibu bahwa
sudut pandang setiap orang itu berbeda. Apalagi kita memiliki bidang keilmuan yang berbeda-beda, beraneka ragam, di mana dalam satu objek itu bisa kita lihat dari berbagai sudut. Jadi ketika satu orang bilang bahwa angka 9 ini adalah 6, itu tidak salah. Ketika satu orang ini melihat bahwa ini angka 6, itu juga tidak salah gitu. Nah, yang terpenting dalam literasi itu adalah bagaimana kita membahasakan itu, memvisualisasikan itu. Nah, setiap orang itu memiliki yang pertama itu pastinya pengalaman. Selama kita menjalani kehidupan itu pasti akan ada pengalaman-pengalaman baik secara akademik maupun non-akademik. Itu pasti pengetahuan masing-masing juga sudah melaksanakan penelitian, kemudian kegiatan ilmiah yang lain, dan keterampilan. Termasuk keterampilan literasi ini, yaitu di mana kita membaca, menulis, berbicara, berkomunikasi ya, menghitung, kemudian memecahkan suatu masalah. Terutama ketika kita menggunakan bidang keilmuan kita pada kehidupan sehari-hari, yang tentunya juga bermanfaat kepada masyarakat. Nah, literasi ini kegiatan yang dipengaruhi oleh kompetensi bidang akademik, kemudian konteks nasional, institusi, maupun budaya serta pengalaman kita tadi gitu. Nah, jadi sebenarnya literasi ini memang sudah kita lakukan sehari-hari. Nah, untuk menulis buku sendiri, ini masuk ke dalam konteks literasi, di mana oleh tokoh sastrawan yang terkenal ya, Pak Ananta, beliau ini memaparkan kenapa kita harus menulis. Karena menulis itu merupakan visualisasi dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Karena kau menulis, suaramu tak akan padam di telan angin. Akan abadi sampai jauh-jauh di kemudian hari. Kemudian orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama dia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi ketika kita sudah tidak aktif lagi dalam kegiatan akademik pun, nama kita akan selalu tercantum dalam karya kita. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa sih perbedaan dari writer dan author. Nah, untuk penulis sendiri atau writer, itu lebih ke pekerja mekanis dan penuang gagasan dan dihubungkan dengan karya non-fiksi atau karya faktual ya, yang berdasarkan dengan kenyataan atau kehidupan sehari-hari dan berorientasi pada keinginan dari pembaca kita. Nah, sedangkan untuk pengarang, autor itu lebih ke penggagas konsep dan konten buku dan lebih dihubungkan kepada karya fiksi dan berorientasi pada keinginan diri kita untuk menciptakan sesuatu. Tetapi memang pada kenyataannya kebanyakan akademisi itu merangkap keduanya ya gitu. Jadi sebagai penulis juga sebagai pencetus konsep juga atau konten suatu karya. Nah, dari sini saya yakin Bapak dan Ibu serta teman mahasiswa juga pasti sudah tahu gitu ya, apa itu karya fiksi dan non-fiksi. Dari pengertiannya juga pasti sudah familiar. Itu kemudian jenis-jenisnya dari fiksi, dari novel, puisi, drama, sampai kepada komik, ya. Sampai non-fiksi itu ada laporan ilmiah. Nah, ketika kita sarjana ya, pendidikan S1 itu mengerjakan skripsi, kemudian tesis sampai disertasi untuk program doktoral. Nah, kemudian dari buku teks atau pembelajaran ya untuk para guru, ensiklopedia, kemudian bibliografi, kemudian esai. Nah, di mana ada contoh bestseller nih dari tahun 1859 untuk buku fiksi yang bisa berhasil
mencapai 200 juta eksemplar penjualan. Sedangkan non-fiksi itu ada buku mengenai kumpulan tulisan dan pidato ya, dari tahun 96 itu sudah mencapai penjualan 820 juta eksemplar. Nah, ini sangat memotivasi kita untuk bisa mulai menulis, mulai menyusun apa yang ada di pikiran kita. Setiap objek yang kita temui kita bisa visualisasikan menjadi sebuah karya yang bisa dibaca, diaplikasikan ke dalam kehidupan. Nah, untuk menulis buku sebenarnya banyak sekali yang curhat mengenai hambatan nih. Saya juga akan memaparkan mengenai hambatan dan cara mengatasi. Nah, pertama yaitu waktu. Kebanyakan dari teman-teman dosen itu selalu merasa tidak ada waktu karena pasti sibuk dengan kegiatan tridharma dan penunjang. Merasa tidak ada waktu karena pekerjaan lain, termasuk pekerjaan rumah ya. Nah, cara mengatasinya adalah manajemen waktu, Bapak Ibu. Nah, tulisan ini kan memang tidak bisa serta-merta menjadi suatu tulisan utuh. Kita harus memanajemen waktu, minimal ada tulisan setiap harinya gitu. Paling tidak kita mencoret-coret mengenai ide, mengenai konsep. Kemudian dari kita mengajar juga kita bisa menuangkan itu dalam note kita. Nah, dari situ ada juga hambatan dari kreativitas, merasa tidak punya bakat untuk menulis. Padahal sebenarnya menulis ini tidak membutuhkan suatu ilmu yang khusus ya. Gitu. Jadi cukup dengan kemampuan kita di bidang ilmu kita, pendalaman kita sesuai bidang ilmu, kita bisa menuangkan ide. Dari majalah, dari berita, dari jurnal-jurnal juga. Banyak sekarang kita bisa mengakses secara online, termasuk buku-buku, kita juga sekarang sudah tidak perlu lagi ke toko buku, gitu. Di Google Book juga sudah banyak, ya walaupun di Google Book mungkin masih hanya berapa persen yang tertampil, tapi paling tidak kita bisa melihat secara garis besar. Nah, dari situ kita bisa mengikuti dan mengaplikasikan ke bidang ilmu kita. Gitu. Di satu judul, itu bagaimana mereka memvisualisasikan teori-teori yang ada di kehidupan. Gitu. Kemudian dari teknis, merasa tidak tahu harus mulai dari mana. Padahal sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, kita bisa menulis ide, kemudian kita kerucutkan menjadi suatu judul, dari situ kita bagi menjadi suatu bab, ya. Ada beberapa bab yang bisa kita tulis sesuai dengan judulnya. Kemudian kita bisa mencari sumber-sumber primer maupun sekunder yang mendukung dari judul dan subbab tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan, merasa tidak tahu atau tidak terlalu yakin untuk apa menulis buku. Nah, padahal menulis buku itu bisa yang pertama karena pelarian. Pelarian itu mungkin karena jenuh dengan kehidupan yang monoton ya, ngajar, pulang gitu terus. Tetapi ada sisi positif di balik itu. Kita bisa menuangkan apa yang sudah kita translate ke mahasiswa, ke dalam tulisan gitu. Bisa menjadi hobi ini Bapak Ibu yang hobi menulis itu sangat mungkin sekali untuk dikembangkan menjadi sebuah buku gitu. Nah, yang kedua, tujuannya karena pekerjaan. Ada yang penulis novel memang pekerjaannya ya menulis novel gitu. Penulis skenario gitu ya. Nah, yang ketiga ini saya rasa untuk akademisi yang cocok ya untuk mendukung pekerjaan karena Tridharma itu salah satunya mewajibkan untuk menulis buku ya. Untuk detailnya nanti akan saya bahas apa saja jenis-jenis buku itu. Nah, yang keempat bisa juga sebagai aktualisasi diri. Nah, ini tinggal Bapak Ibu bagaimana tujuan Bapak Ibu menulis buku. Apakah
bisa untuk pekerjaan. Misalnya kan kalau penulis kita dapat royalti ya gitu. Untuk kita khususnya akademisi itu untuk pendukung pekerjaan untuk angka kredit. Nah, untuk hambatan yang selanjutnya adalah psikologis, tidak yakin ada pembaca dan khawatir dikritik dan ditertawakan. Nah, sebenarnya ketakutan tersebut itu belum tentu terjadi. Dan kita harus ingat bahwa manusia itu tidak harus sempurna. Masih ada banyak proses penyempurnaannya gitu. Jangan khawatir untuk tidak ada yang membaca atau tidak ada yang mengapresiasi. Itu semua bisa kita tata sendiri, Ibu-ibu, dari kepercayaan kita. Kemudian yang utama adalah saintis itu tidak orang bilang bahwa dosen itu tidak boleh salah dan lain sebagainya. Nah, itu kurang tepat karena saintis itu boleh salah, artinya tidak sempurna ya manusia itu, bisa saja terjadi bias gitu dalam penelitiannya, dalam menyampaikan materi gitu ya, mungkin kurang up to date gitu. Karena kan sekarang ilmu sangat berkembang pesat. Nah, tetapi tidak boleh berbohong. Jadi kita harus fair dalam menuliskan suatu naskah gitu. Kita harus mencantumkan sumber gitu. Dari mana kita memperoleh teori-teori tersebut gitu. Bagaimana kita memperoleh hasil penelitian. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan diri juga, kita bisa bergabung kepada komunitas literasi. Dan meningkatkan kepercayaan diri juga bisa kita berikan reward dan punishment ketika kita melakukan suatu pekerjaan, termasuk menulis buku. Nah, kita bisa menerbitkan satu buku, diterima oleh penerbit. Nah, itu kita juga harus mengapresiasi diri sendiri supaya terpicu lagi untuk menulis buku selanjutnya. Gitu. Nah, dari sini sering juga ada pertanyaan apa yang didapat dari menulis buku. Padahal dari sini kalau Ibu dan Bapak sudah tahu tujuannya, pasti Bapak Ibu juga akan tahu gitu apa yang Bapak Ibu peroleh dari menulis buku. Ya, terutama yang pertama yaitu dari pengakuan masyarakat. Pastinya kita sebagai akademisi diakui gitu. Keilmuan kita dalam suatu bidang itu memang tertuang dalam buku. Nah, tadi untuk tujuan yang sebagai penunjang pekerjaan ya, itu nilai angka kredit gitu. Nah, di Dikti sudah ada PO-nya, sudah ada acuannya, jenis buku dan nilai angka kreditnya. Nah, otomatis kalau kita menulis sudah tentu kita terkenal luas gitu. Kemudian sitasi, dari sitasi itu Bapak Ibu akademisi ini akan memperoleh H-index. H-index itu pasti akan meningkat. Adanya sitasi itu membuat kita otomatis dari situ sudah dari sisi akademisi sudah tertunjang ya Bapak Ibu. Kemudian royalti. Ada yang sebagai pekerjaan utama menulis itu pasti yang diutamakan adalah royalti. Gitu. Nah, kemudian pemikiran kita itu menjadi fresh dan up to date. Kita pasti akan selalu mencari informasi yang sedang happening, yang terjadi di kehidupan kita, sekitar kita gitu. Kita bisa arahkan ke bidang ilmu kita gitu. Jadi menulis itu sehat. Nah, dari menulis itu kita juga bisa melihat dari TKT, tingkat kesiapterapan teknologi. Dan ini sudah Bapak Ibu akademisi pasti sudah familiar sekali dengan 9 TKT ini dari riset dasar, terapan hingga pengembangan. Di sini kita banyak sekali bidang yang bisa kita olah menjadi sebuah tulisan dalam buku. Nah, di sini juga ada pertanyaan bagaimana mencari ide menulis ilmiah.
Nah, dari penulis kontemporer, Pak Stephen ini berbicara bahwa kita tidak harus menunggu datangnya inspirasi, tapi kita sendirilah yang menciptakannya. Ide juga bisa berawal dari membaca buku. Ya, kita bisa lihat alurnya, alur pemikiran dari seorang kreator naskah, baik itu fiksi maupun non-fiksi ya. Nah, dari situ kita bisa mengikuti alurnya. Kita juga bisa menerapkan bagaimana situasi terkini ini, membaca hasil penelitian juga, ya. Kemudian mengembangkan hasil tulisan ke TKT yang lebih tinggi. Itu juga sangat mungkin sekali. Nah, banyak melihat fenomena sekitar juga, flashback pengalaman, dan permasalahan yang ada di sekitar kita. Contohnya, sekarang yang lagi happening adalah COVID. Nah, saya lihat kemarin rekan-rekan juga banyak sekali menerbitkan buku yang berhubungan dengan virus, terutama virus corona ini gitu. Nah, ini kesempatan yang sangat besar sekali gitu. Saya juga sekarang sedang menulis bersama rekan-rekan dosen itu mengenai bahan alam dalam penanganan COVID. Nah, Bapak Ibu juga pasti saya yakin punya banyak gudang ide yang bisa dituangkan dalam sebuah buku gitu. Jadi jangan khawatir, ide itu sederhana, tetapi ternyata ide itu bermanfaat gitu untuk teman-teman sekitar kita gitu. Nah, bagaimana pola penulisan buku non-fiksi? Karena kita akademisi, kita cenderung ke buku non-fiksi ya Bapak Ibu. Di sini ada 3 pola, dari pola hierarkis, pola prosedural, dan pola kelompok atau klaster. Nah, di sini ketika kita sudah mengetahui struktur dari buku yang akan kita tulis, kita lebih mudah dalam penyusunannya. Yang pertama itu adalah pola hierarkis, di mana penyusunannya itu berdasarkan tahap dari awal sampai akhir, dari mudah ke materi yang sulit, kemudian dari materi yang sederhana ke materi yang rumit. Ini biasanya pada buku teks atau pelajaran, modul ajar, kemudian buku ilmiah populer lainnya, termasuk bunga rampai atau book chapter. Nah, ini Bapak Ibu pasti sudah familiar ya dengan book chapter. Nah, kemudian untuk prosedural, itu didasarkan pada urutan proses. Jadi, ada urut-urutannya dari kiat, tips, maupun keterampilan. Biasanya ini pada buku-buku panduan. Jadi, kalau untuk hierarkis, kita bisa lompat-lompat bacanya. Tapi kalau untuk prosedural, kita harus dari awal sampai akhir supaya kita memahami. Contohnya biasanya pada panduan penggunaan Mendeley, misal. Nah, itu kita harus urut dari membuat akun, kemudian input data, kemudian bagaimana cara input data langsung dari aplikasi, bagaimana cara input data dari webnya, Mendeley gitu. Itu harus runtut. Nggak bisa kita langsung tiba-tiba ke halaman belakang pada bagaimana input. Akun aja kita belum punya, kan seperti itu ya. Gitu. Nah, untuk pola cluster ini berdasarkan poin per poin. Gitu. Jadi bisa opini, esai, maupun kisah. Nah, tadi ada contoh bestseller yang non-fiksi itu merupakan kumpulan tulisan pidatonya ya. Nah, itu juga termasuk dalam pola cluster. Mungkin nanti pidato pada acara formal, pidato pada acara semi formal, dan pada acara non formal, misalnya seperti itu. Nah, ini babnya itu nilainya setara, jadi tidak ada kendala kalau kita mau baca dari halaman tengah, dari halaman belakang, kembali ke halaman depan, itu tidak ada timpang, itu ketimpangan. Contohnya itu buku antologi. Nah, lalu bagaimana gitu pertimbangan ide yang layak untuk menulis suatu buku? Yang pertama, aktualisasi topik. Jadi ketika kita menyusun satu ide, kita coret-coret dalam notes, itu ide-ide yang ingin kita tulis menjadi sebuah buku. Nah, itu kita harus melihat dari isunya gitu.
apakah itu masih relevan dengan bidang keilmuan kita, dengan perkembangan iptek saat ini. Nah, kemudian kita lanjut gitu, kelebihan pembahasan topik. Kita mencari referensi gitu, buku yang hampir sama dengan topik yang ingin kita angkat. Nah, kita bandingkan apa yang sudah dibahas dan apa yang belum dibahas. Nanti kita bisa membahas apa yang belum dibahas maupun bisa memvisualisasikan dari tulisan yang sudah ada. Kebanyakan buku-buku yang sudah lama itu kan narasi ya, banyak narasi. Nah, zaman sekarang itu anak-anak suka sekali gitu, lebih suka melihat gambar. Nah, kita bisa membuat itu menjadi sebuah ilustrasi, menjadi grafik, menjadi tabel dan gambar. Jadi kita lebih memperbaharui dan menambahkan ilmu-ilmu yang up to date. Nah, selanjutnya kita lihat keunikan topik dari sudut pandang bidang ilmu kita. Gitu. Kemudian dari kepentingan topik. Apakah termasuk dalam warisan ilmu pengetahuan atau sejarah? Gitu ya. Terutama biasanya hasil penelitian itu sangat-sangat mungkin sekali untuk dijadikan buku. Kemudian kekuatan dari pembaca atau pasar. Nah, kebutuhan pembaca ini seperti apa? Contohnya sekarang kan lagi happening COVID, mereka membutuhkan untuk buku-buku kesehatan mengenai bahan alam, kemudian pendidikan bisa mengenai bagaimana proses daring saat ini, gitu. Kemudian ada beberapa tema buku bestseller, ini ada 10 tema buku bestseller yang bisa kita dalami, yaitu pertama kanak-kanak, kemudian ada kisah ya, novel, biografi, dari keluarga juga, dari parenting, dari tema kepribadian juga, dari psikologi, pengembangan diri. Ya apalagi sekarang kan sedang daring gitu. Banyak yang mencari buku-buku untuk peningkatan dari keterampilan, peningkatan dari pengetahuan. Jadi sekarang saat yang tepat sekali untuk menulis buku. Ada buku religi atau spiritual juga, kewirausahaan ya, bisa dari cerita membangun usaha, membangun suatu produk, brand produk gitu ya, kisah sukses kita gitu dari yang beromset sekian menjadi sekian gitu. Kemudian dari pendidikan, bagaimana proses pembelajaran daring itu sekarang ini gitu. Kemudian nanti pembelajaran di tahun 2021 bagaimana? Dari kuliner juga, kuliner yang memanfaatkan bahan alam, bahan alami untuk menjaga daya tahan tubuh, misalnya untuk kesehatan juga dari diet, terapi, dan obat, dan tema lainnya. Nah, lalu bagaimana kriteria buku yang bermutu? Nah, dari sini ada 3 kriteria yang bisa kita dalami setelah kita menulis ide, kemudian menulis naskahnya, kita dalami kembali, apakah memiliki daya gugah, dari judul sampai pada sinopsis buku. Dari sinopsis itu yang di belakang, itu apakah kalimat itu menggugah untuk membaca lebih lanjut isi bukunya. Nah, kemudian daya ubah. Daya ubah ini apakah mempengaruhi pembaca? Di sini saya tuliskan 0 menjadi 1, 1 menjadi 2, dan -1 menjadi 0. Apakah Bapak Ibu ada yang bisa memahami, menginterpretasikan dari angka ini? Oke, Bapak Ibu bisa chat di kolom chat. Apa arti dari daya ubah pembaca dari 0 menjadi 1, 1 menjadi 2, dan -1 menjadi 0?
Oke, makasih Bu Vini dari peningkatan. Oke, Bu Nurul dari tidak ada menjadi ada, dari sedikit menjadi banyak. Oke, ada pendapat lain? Oke, Bu Filianti. Oke, ada lagi pendapat mengenai perubahan pembaca kita dari 0 menjadi 1, dari 1 menjadi 2, dari -1 menjadi 0. Oke, terima kasih Bu Mutia menjadi inspirasi baru buat pembaca. Oke, di sini artinya memiliki daya ubah dari 0 itu berarti si pembaca tidak tahu menjadi memiliki pengetahuan, ya tadi ada yang sudah tepat ya. Kemudian dari yang 1, dari pengetahuan yang sederhana, meningkat pengetahuannya menjadi 2. Nah, dari -1 ini dari pengertian yang salah menjadi benar. Itu maksudnya memiliki daya ubah terhadap pembaca kita. Kemudian memiliki daya pikat. Oke, terkait dengan mitra penulis, daya pikat ini kolaborasi dengan penerbit. Jadi dari penyuntingan dan penerbitan itu dari konteks, kemudian penyajian desain cover, kemudian halaman, isi, dan desain bukunya. Nah, jadi nanti kita termasuk ke pena persada bisa ya. Nanti kita diskusi mengenai bagaimana tampilan dari buku tersebut. Nah, selanjutnya dari karakteristik buku dan jenis-jenis buku. Jadi di panduan dikti Bapak Ibu sudah familiar dengan buku-buku ini, dari monograf, referensi, book chapter, diktat, buku ajar, sampai ke modul ajar. Nah, di sini ada 3 jenis buku yang dihasilkan dari hasil penelitian. Jadi di sini ada monograf, referensi, dan bunga rampai atau book chapter. Sering disebut book chapter ya. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa banyak salah persepsi ya yang saya pelajari selama ini, bahwa masing-masing buku ini tuh memiliki hampir sama, tetapi memiliki poin yang berbeda satu sama lain. Jadi untuk monograf itu terdiri dari satu topik dalam satu bidang ilmu. Gitu. Misalnya saya ingin mengangkat topik angka atau bekatul dalam sudut pandang biokimia gitu ya. Nah, untuk referensi ini terdiri dari banyak topik dalam satu bidang ilmu gitu. Nah, misal saya membahas manfaat dari angka, bekatul, kemudian jambu merah, kemudian vitamin C gitu ya. Ini sama-sama bahan alam, tetapi beda sumber ya dalam COVID gitu. Sudut pandang biokimia masih sama bidang ilmunya. Nah, sedangkan bunga rampai atau book chapter ini satu topik, tapi dari
berbagai bidang ilmu. Gitu. Jadi misal penelitian mengenai COVID ini dari biologi, dari biokimia gitu ya, dari kimia itu sendiri gitu. Jadi masih ada sangkut pautnya gitu. Jadi masih ada hubungan. Nah, di sini nanti ada challenge untuk bunga rampai ini untuk menyusun dari penelitian sederhana menuju ke penelitian yang rumit. Hasil yang sederhana dari hasil dasar, riset dasar, ke riset yang advance. Tuh. Nah, sedangkan untuk diktat, buku ajar, dan modul ajar ini merupakan dari unsur pelaksanaan pendidikan, ya, pengajaran. Di sini, terutama untuk buku ajar dan modul ajar, itu disusun berdasarkan rencana pembelajaran. Bapak Ibu pasti sudah familiar sekali dengan capaian pembelajaran baik dalam prodi maupun dalam mata kuliah. Nah, ini nanti yang digunakan untuk menyusun buku ini, buku ajar dan modul ajar. Nah, di POPAK dari Dikti juga sudah sangat jelas dari nilaiku masing-masing dari monograf, ada 20 nilaiku maksimal ya, referensi bisa sampai 40 kum, kemudian bunga rampai tergantung dari tarafnya, internasional maupun nasional. Kemudian diktat, buku ajar ada 20, dan modul ajar ada 5 kum. Nah, di sini juga kita harus tahu strateginya dalam penulisannya. Untuk kenaikan jabatan, bisa kita ajukan 1 buku monograf per tahun ajaran. Jadi sekarang tahun ajaran 2020-2021, kita bisa mengajukan 1 buku monograf. Jadi bisa kita atur untuk semester ini, semester ganjil kita ajukan yang monograf, nanti semester genapnya mulai Februari, nanti kita bisa ajukan yang referensi. Begitupun juga bunga rampai. Ini kita punya kesempatan pengajuan 1 kali di tahun ajaran, di setiap tahun ajaran. Nah, untuk diktat dan modul ajar, ini dihitung per 1 semester. Jadi kita bisa mengajukan setiap semester gitu. Karena baik dari asisten ahli maupun profesor pun pasti masih ada jadwal untuk mengajar. Nah, di situ kita bisa ambil dari mata kuliah yang kita ampu itu. Kita buat diktat, kita buat modul ajarnya, dan juga buku ajar. Nah, tapi khusus buku ajar ini, perhitungannya hanya 1 buku ajar per tahun ajaran. Nah, dari sini sumbernya, tadi untuk monograf, referensi, dan bunga rampai dari hasil penelitian. Untuk diktat, ini bisa mengemas kembali dari buku referensi. Ya, dari sini kita kemas kembali sesuai dengan mata kuliah yang kita ampu. Nah, sedangkan buku ajar dan modul, kita melihat kembali ke rencana pembelajaran. Ya. Dari fungsinya, kalau untuk yang dari hasil penelitian, Itu sedotan sih. Sedotan kemudian naon. Wadah kemudian naon. Kalau jam luhur coba pakai 500. Lain mesinnya kan 400.000. Aduh, bapak 3.000 emang ya. Dulunya utop es gitu. Ibu ada orang mau di konser teh put, pop es. Pop es coklat. Kena di bobaan bobaan teh kan cicing mula beureup nyun sorangan Maaf, mungkin bisa di-mute itu. Kalau ini bisa bantu di mute.
Wah, yang nggak boleh pakai nanya aku. Bantu di mute, Pak. Finally malas kemarin bayar. Sekarang ini 15 lah. Berarti salah dihabak. Kok masalah nggak cepet di kubak. Pikir di jalan kena get. Jadi pada jajan kamar. Ih. Tidak badut. Nempok kuda nakal deh. Kuda lalu situ. Badut nan kuda naik di situ terus. Cip udah kada kalah dia naik kuda. Tepuk gerak. Apa Ibu, Bapak kita tunggu dulu sebentar. Eta mah anakna sama papu meureun. Dibere buah-buahan ku si Eri, ubah-ubahna Eri, Eri. Eta nampir cenah para datang, mbokna eueuh. Sibuk hordeng tuh bayar sibuk hordeng. Maaf Bu Ratna, itu Bu Ratna ya tadi kayak saya buka jadi hostnya. Ada bisa dimut. Halo ya Pak, suaranya kurang jelas karena tertutupi oleh Oh ya, maaf Bu Ratna, itu peserta. tadi Bu Ratna jadi host, saya alihkan hostnya ke Bu Ratna, jadi saya nggak bisa. Oke. Oh iya Pak, oke. Harusnya Kakak ke host juga. Bisa bantuin. Ya, mohon maaf para hadirin, ada kesalahan teknis tadi. Sekarang sudah kondusif. Silakan Bu Ratna melanjutkan materinya. Oke. Ini masih share screen ya Pak saya? Iya Bu, betul. Silakan. Oke. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Untuk sumber, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 3 jenis buku yang sumbernya itu dari penelitian atau hasil pemikiran kita. Nah, sama seperti pada kita menulis artikel ilmiah, baik original artikel maupun review artikel, itu pasti kita akan mengambil sumber-sumber dari penelitian terupdate. Nah, untuk dari buku ajar maupun modul ajar, itu dari rencana pembelajaran, dari instruksional umum, instruksional khusus, kemudian capaian pembelajaran prodi, capaian pembelajaran mata kuliah, kita bisa urutkan semuanya, kita tulis menjadi sebuah buku. Nah, untuk fungsinya, karena ini dari penelitian, digunakan untuk mengajar dan meneliti. Nah, sedangkan dari diktat, buku ajar dan modul ajar, ini khusus untuk mengajar. Jadi tidak bisa disitasi untuk karya ilmiah. Nah, dari ciri khasnya, yang utama itu dari buku ajar, yang membedakan dari buku-buku lainnya, itu adalah adanya evaluasi atau latihan. Jadi ada umpan balik dari pembaca setelah membaca buku kita. Itu bedanya. Sangat mudah ya Bapak Ibu untuk menulis buku karena strukturnya kita sudah tahu gitu. Dari hasil pemikiran itu hanya kita mentranslate dari bahasa penelitian menjadi bahasa umum, lebih umum ya. Tetap dengan alur logika atau urutan keilmuan, ada peta keilmuannya, ada studi kasusnya atau ilustrasinya. Kemudian untuk bahan pengajaran baik diktat, buku ajar maupun modul, kita tambahkan soal-soal latihan untuk evaluasi dari pembaca, terutama ketika dalam pengajaran. Itu digunakan mahasiswa kita. Ada lembar kerjanya juga untuk modul ajar, ya.
Di sini ada prosedur belajar atau kerjanya. Nah, untuk cara penyajiannya, gaya penyajiannya itu dari formal, kemudian mengatakan atau menjelaskan gitu, dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan atau hasil dari review penelitian-penelitian yang sudah ada. Kemudian untuk dari buku ajar dan modul ajar itu semi formal. Jadi kita bisa menyesuaikan dari bagaimana budaya kita mengajar. Biasanya ini para dosen itu khususkan untuk mahasiswanya. Dan semua buku itu wajib kita visualisasikan, kita tampilkan semenarik mungkin, kemudian kita bubuhi variasi mind map dan konsistensi dari penyajian. Jadi dari awal bab 1 sampai bab akhir, kita konsisten, kita buat visualisasinya. Nah, kemudian dari segi penerbitannya, untuk buku dari hasil penelitian itu diterbitkan oleh penerbit ya, disebarluaskan, otomatis memiliki ISBN. Kemudian untuk bagian pendidikan ya, itu hanya buku ajar yang diterbitkan secara luas. Nah, jadi bukan hanya mahasiswa kita saja, tapi mahasiswa dari kampus lain juga bisa. Nah, nanti kita bisa sesuaikan pada saat kita mengkonsep. Jadi kita generalkan. Misalkan kita ingin membuat buku biokimia gitu. Nah, nanti biokimia itu bisa kita generalkan bukan hanya untuk, karena saya di kedokteran, bukan hanya untuk kedokteran gitu, tetapi bisa biokimia molekuler untuk di MIPA, di pertanian gitu. Di kedokteran hewan juga. Kemudian untuk diktat itu khusus untuk mahasiswa gitu. Ketika kita mengajar, diktat itu hanya sebatas di lingkup kelas yang kita ampu. Nah, untuk substansi tadi sudah saya sampaikan untuk perbedaan dari monograf, referensi, dan bunga rampai atau book chapter. Ya, kalau monograf dari satu topik dalam satu bidang ilmu, untuk referensi dari banyak topik dalam satu bidang ilmu, contohnya misalnya ini masih dalam satu bidang biokimia, ini biokimia. Nah, kalau yang bunga rampai ini bisa dari biokimia, biologi, kemudian kimia, sampai ke pertanian pun masuk ketika membahas satu topik yang sama. Misalkan bahan alam untuk COVID, gitu, untuk penanganan COVID. Nah, untuk diktat, buku ajar, modul ajar, karena ini untuk pengajaran dalam kelas, yaitu sesuai dengan kebutuhan belajar dari mahasiswa atau siswa kita. Dan untuk penggunaannya, dalam pembelajaran itu, dari monograf, referensi, book chapter, dan diktat ini terbimbing, sedangkan buku ajar dan modul ini bisa dipelajari sendiri, mandiri. Kemudian lingkup penggunaannya, ya, untuk hasil penelitian itu otomatis bisa digunakan untuk penelitian, sedangkan yang diktat ini untuk pengajaran. Dan citasi yang sudah saya sebutkan dapat digunakan untuk laporan ilmiah, yaitu monograf, referensi, dan book chapter. Sedangkan untuk diktat, buku ajar, dan modul tidak dapat digunakan sebagai citasi. Tapi bisa digunakan untuk mendukung kajian teorinya. Tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam laporan ilmiah. Nah, selanjutnya kita bahas tentang matriks dari kerangka buku. Jadi, untuk mempermudah kita dalam menulis buku, setelah kita mempunyai ide dari tema, ide, kemudian kita buat suatu judul, kita bisa menulis tabel seperti ini untuk mempermudah. Jadi dari bab, kita tulis bab-bab apa saja yang ingin kita sampaikan dalam judul ini, kemudian masing-masing kita tulis subbabnya. Dari definisi, contohnya ya dari definisi, teori, aplikasi, sampai dampak.
Nah, nanti kita bisa deskripsikan masing-masing bab ini membahas apa sih. Itu misalnya kita bahas tentang energi terbarukan. Nanti kita bab satunya bisa energi alternatif dari tanaman, energi alternatif dari hewan, kotoran hewan kan nanti bisa masuk subbab-subbabnya gitu ya. Kemudian deskripsinya kita cantumkan, kita mau seperti apa pembahasannya gitu secara garis besarnya. Kemudian sumber-sumbernya kita cantumkan. Jadi kita mencari terlebih dahulu kan tadi dalam menyusun suatu ide. Nah, nanti kita masukkan sumber-sumbernya, kemudian alokasikan seberapa banyak materi ini kita bahas. Biasanya saya menulisnya satu bab itu 10 halaman. Tapi pada kenyataannya pasti lebih, paling tidak ini untuk acuan. Gitu. Isi materinya saja 10 halaman, nanti selebihnya ada daftar pustaka, itu masuk ke bagian daftar pustaka. Nah, ini matriks yang sangat membantu dalam penulisan buku. Jadi ketika kita terhenti dalam bab pertama, kita tidak stop menulis gitu. Kita tetap bisa melanjutkan di bab kedua maupun bab ketiga gitu. Kita juga bisa menambahkan sumber. Jadi kerangka kita itu lebih tertata. Nah, dari jenis-jenis buku dan karakteristik tadi, anatomi buku secara general adalah seperti ini. Ada bagian awal, isi materi, dan bagian akhir. Dari bagian awal itu ada cover, halaman judul, prakata atau kata pengantar, kemudian daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Nah, ini secara umum, di mana prakata dan kata pengantar ini berbeda ya, Bapak Ibu. Untuk prakata, ini tuh kita yang menulis sendiri. Kita yang merangkum dari isi tulisan kita, kemudian menyampaikan kelebihannya, menyampaikan saran kepada pembaca, kemudian menyampaikan terima kasih juga. Nah, sedangkan kata pengantar ini ditulis oleh orang lain. Kita bisa dalam buku, misalnya kita meminta rektor di kampus kita untuk menulis kata pengantar. Itu juga bisa kita cantumkan. Bisa juga dari kepala laboratorium, itu misalnya hasil penelitian kita jadikan buku, nanti kita minta bantuan dari kepala laboratorium untuk menulis kata pengantar. Kata pengantar ini berisi resum gitu dari isi buku, kemudian sisi positif pembaca ketika membaca dari buku kita, gitu. Kemudian ajakan dari pemberi pengantar ini untuk mempelajari buku kita. Nah, untuk isi materi, seperti biasa tadi yang sudah ada di matriks, bab 1 sampai bab 2 dan selanjutnya, di mana setiap bab itu terdiri dari, ada khusus untuk buku ajar ya, ada capaian. Nah, pada umumnya hanya kalau hasil penelitian itu biasanya pembahasan 1, kemudian di pembahasan 1 itu ada bagian-bagiannya. Ada latar belakang atau pendahuluan dalam bentuk narasi ya, sudah dikonversi menjadi narasi buku, kemudian ada materi utama, kemudian penutup, dilanjutkan pembahasan 2. Ini subbab 1, subbab 2, dan selanjutnya. Nah, setiap subbab ada bagian ini, latar belakang, pendahuluan, materi utama, dan penutup. Nah, khusus untuk buku ajar, ada tambahan capaian sebelum ditulis pembahasan, dan evaluasi untuk umpan balik pembaca. Nah, dilanjutkan nanti judul kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk bagian akhir, secara umum ada daftar pustaka dan biodata. Jangan lupa Bapak Ibu sertakan biodata semenarik mungkin, foto juga semenarik mungkin, karena itu akan dilihat oleh pembaca. Itu yang nanti akan menjadi profil kita. Nah, khusus untuk buku ajar, buku teks, biasanya ada glosarium, kemudian indeks, dan lampiran. Biasanya lampiran ini khusus untuk juga hasil penelitian, biasanya hasil perhitungan data kuantitatif bisa disampaikan di sini, di lampiran.
Jadi yang saya bold itu capaian, evaluasi, glosarium, indeks, dan lampiran ini bisa kita cantumkan ketika kita menulis buku ajar. Nah, selanjutnya untuk membahas plagiarisme atau plagiat ya, ini sering juga salah pengertian bahwa plagiat itu kita nulis harus berbeda. Padahal ketika kita menulis dengan kutipan tidak langsung, itu pun nanti similaritasnya tinggi. Nah, tetapi ketika kita mencantumkan sitasi, itu kita tidak melakukan plagiasi karena kita sudah jujur gitu. Di mana kita mengambil karangan atau pendapat orang lain yang kita jadikan sumber dengan kita mencantumkan sumbernya. Jadi walaupun misalnya angka Turnitin ini tinggi, bukan berarti ini plagiat, tapi similaritas ini menunjukkan potensi plagiat. Jadi hanya menunjukkan bahwa tulisan kita itu ada di beberapa sumber. Nah, nanti kita bisa eksplorasi Bapak Ibu. Tulisan ini dari blog atau dari buku. Gitu. Jadi kita bisa menyunting kembali citasi kita, apakah kita sudah benar dalam penulisan daftar pustakanya. Tuh, jadi jangan khawatir ketika indeks nilai similaritasnya atau kemiripannya tinggi, kita bisa merevisinya. Oke. Dan citasi itu juga merupakan bentuk izin kita kepada orang yang menciptakan karya yang kita sadur tadi gitu. Kita gunakan. Nah, dari sini ada tools Turnitin, salah satu yang sering digunakan terutama untuk dikti, menganjurkan untuk Turnitin ya. Itu dan saran saya untuk tetap berhati-hati memilih jasa Turnitin ini. Sebaiknya gunakan yang no repository. Di sini no repository itu berarti dia tidak tersimpan di data Turnitinnya. Karena ketika kita sekali menggunakan Turnitin yang repository, data kita akan tersimpan di situ. Sehingga ketika kita mengujinya lagi, kemiripannya itu pasti akan 100% karena data kita sudah tersimpan oleh Turnitin. Nah, selanjutnya tools yang membantu kita agar kita terhindar dari plagiasi ini yaitu Mendeley, salah satu yang saya gunakan. Atau masih ada Zotero juga. Dan masih banyak tools lain yang bisa kita gunakan. Di sini saya sering menggunakan Mendeley, di mana penggunaannya itu kita bisa input langsung dari aplikasinya maupun kita input manual. Jadi kita masukkan artikel yang kita peroleh maupun kita searching artikel di websitenya Mendeley. Nah, nanti kita bisa sangat mudah untuk menyesuaikan style daftar pustakanya gitu. Jadi pun kita tidak ada yang terlewat untuk daftar pustakanya. Nah, dari sini yang dilihat oleh tool similaritas itu, seperti Turnitin, itu adalah kesamaan dari pengulangan kata. Jadi yang paling sensitif itu, atau paling spesifik, dia melihat dari 3 kata yang sama. Nah, saya punya contoh kalimat, di sini ada saya, makan nasi dan sate enak sekali. Nah, di sini ketika saya menulis ulang, atau Bapak menulis ulang, pasti akan terdeteksi sama ketika ada 3 kata berurutan yang sama dengan kalimat contoh tersebut. Contohnya yang pertama itu, saya makan nasi. Di sini kan 3 kata sama. Kemudian, makan nasi dan sate. Ini 3 kata berurutan yang sama. Kemudian, dan sate enak. Ada kata ini pasti akan terdeteksi similar.
atau mirip. Kemudian sate enak sekali. Enak sekali, 3 kata yang sama berurutan. Nah, lalu bagaimana cara untuk lolos dari kemiripan tersebut? Cara yang paling aman yaitu adalah kita ubah dari kalimat aslinya. Setiap kata dari kalimat aslinya. Nah, kita juga bisa yang paling sederhana itu merubah kalimat dengan bahasa kita sendiri atau meringkas atau menyimpulkan. Biasanya kalau untuk paragraf itu kita bisa meringkas, bisa menyimpulkan, bisa mengungkapkan itu dengan kalimat kita sendiri. Oke. Bisa dari bahasa yang ilmiah menjadi bahasa yang umum atau sebaliknya. Juga bisa kita Mohon maaf, Bu Ratna, mungkin bisa di-mute lagi. Mas Windy Setiawannya itu. Oke, Pak, sebentar. Maaf, Pak, tapi di saya... Oke, ya. Di atas ternyata. Oke. Nah, yang paling aman kita menulis ulang ya Bapak Ibu, misalnya dari kalimat ilmiah kita terjemahkan dengan bahasa umum yang bisa diterima oleh masyarakat umum gitu. Nah, tips lainnya itu adalah kita kutip tidak langsung, secara tidak langsung. Jadi kita menulis dengan kalimat yang sama, tetapi kita menggunakan kalimat dengan tanda kutip. Atau kita bisa ubah kalimat aktif menjadi pasif. Dari makan menjadi dimakan. Kita bisa melakukan pengurangan atau penambahan kata. Bisa saya makan sepiring, tambahin kata sepiring, dan 10 tusuk. Kemudian bisa kita menggeser kata. Dari nasi dan sate menjadi sate dan nasi. Kemudian kita bisa ganti sinonimnya. Saya menjadi aku menyantap nasi beserta dan menjadi beserta. Gitu. Nah, tapi yang paling baik digunakan yaitu adalah kita menulis ulang dengan bahasa kita sendiri dan bisa kita kutip langsung. Kadang ada teori yang memang harus sama plek. Jadi kita menggunakan tanda kutip. Nah, inilah cara dari tools similaritas mendeteksi tulisan kita. Karena ada kemiripan 3 kata yang sama. Jadi nanti di Turnitin juga bisa diubah sensitivitasnya. Ada yang dalam 1 kalimat, ada yang 1 paragraf. Tapi lebih baik ketika kemiripannya itu rendah. Itu berarti kita bisa menyusun ulang suatu sumber menjadi bahasa kita sendiri. Oke. Nah, selanjutnya berhubungan dengan strategi menulis, yaitu kolaborasi menulis, di mana untuk akademisi, terutama dosen di sini, dari peraturan dikti sudah jelas di undang-undang bahwa dosen secara perseorangan maupun berkelompok wajib menulis buku ajar dan buku teks yang diterbitkan ber-ISBN ya maksudnya di sini sebagai salah satu sumber belajar yang bertujuan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika. Yang saya bilang tadi, dalam 1 tahun ajaran kita punya kesempatan yang bagus untuk kita menulis gitu. Nanti di kampus-kampus juga pasti banyak insentif bagi dosen yang menerbitkan buku. Gitu. Ini rekan-rekan dosen di tempat saya, di instansi saya juga banyak sekali berlomba-lomba dalam tulis buku, baik referensi, monograf, maupun buku ajar. Itu yang umum sekali rekan-rekan dosen tulis.
Nah, di sini strateginya adalah bisa kita berkelompok, baik dengan rekan dosen dari universitas lain maupun dari satu instansi, maupun dengan mahasiswa. Kita bisa ajak mahasiswa kita gitu. Mahasiswa bisa belajar menulis. Di sini teman-teman mahasiswa juga bisa mengajukan kepada dosennya, baik pembimbing maupun dosen yang teman-teman dekat ya, itu ngajak untuk nulis gitu. Tahu dosen ini mengampu ini, Pak saya bantu, Bu saya bantu untuk menulis ini gitu. Itu juga untuk ajang teman-teman mahasiswa untuk belajar. Di situ juga nanti pasti akan mendapatkan insight baru, pengetahuan baru. Dan sederhananya biasanya saya kalau mau mengajar itu pasti kan saya punya notes. Notes itu nanti saya kembangkan menjadi kerangka tulisan dalam bentuk matriks yang tadi. Nah, jadi nanti kalau misalnya saya mau ada kesempatan untuk menerbitkan, saya tinggal menulis dan merapikan. Karena saya sudah punya kerangkanya gitu. Jadi ide itu tidak akan hilang karena ada catatannya. Nah, untuk kegiatan menulis itu ada beberapa tahap. Yang pertama pratulis, yaitu pengelompokan bidang ilmu, misalnya kita berkelompok ya, dengan dosen, dengan sesama akademisi maupun dengan mahasiswa kita kelompokkan bidang keilmuannya. Biasanya tuh, contohnya misalnya dalam bidang ilmu kimia. Kimia itu kan banyak ya, ada kimia organik, kimia fisik, anorganik, gitu, analitik, nanti dibeda-bedakan, kemudian dipisah-pisahkan, kemudian ditentukan kita mau tema apa. Dibuat judulnya, dibuat babnya, nanti subbabnya itu terserah oleh masing-masing penulis. Nanti kita bisa diskusi bersama untuk masing-masing bab itu. Nah, setelah itu, setelah terisi bab 1 dan seterusnya, penulisnya siapa, kita mulai untuk menulis. Kita tentukan waktunya, gitu. Terus kita sesuaikan juga template-nya. Jadi 1 template, nanti masing-masing penulis dalam 1 file itu 1 bab. Nanti kita tulis juga kata pengantar atau prakatanya dan sinopsisnya setelah menjadi 1 naskah utuh. Nah, saya sarankan untuk Bapak Ibu juga jangan khawatir dulu waktu saya pertama nulis juga khawatir baru nulis 1 halaman udah diedit-edit. Nah, sebaiknya tulis keseluruhan dulu karena kita kan punya matriks ya. Jadi kita tahu acuannya. Oh, bab 1 itu deskripsinya ini nih. Nah, kadang itu juga ada materi yang nyangkut gitu harusnya di bab 1 ikut ke bab 2. Nah, itu gunanya matriks juga untuk memisah-misahkan supaya tidak ada campur aduk di situ, supaya bagian-bagiannya runtut dan apik ya, sesuai dengan babnya. Kita lihat lagi matriksnya, kemudian baru nanti kalau sudah jadi, kita bisa revisi gitu. Perhatikan ejaan dalam naskah kita, kemudian SPOK-nya, subjek, predikat, objek, kemudian keterangannya, karena sering sekali ketika kita nulis, kan kita nulis apa adanya gitu. Kadang kita tidak melihat bahwa kalimat itu terlalu panjang. Misalnya sampai 4 baris, 3 baris gitu. Nah, ini sudah biasa, karena memang namanya kita nulis ya apa yang kita pikirkan kita tulis gitu. Biasanya juga di artikel ilmiah, ketika kita membahas hasil penelitian juga seperti itu. Nah, nanti kita tulis aja apa adanya, nanti kita baru revisi gitu. Nah, kemudian ada selanjutnya dari editing atau penyuntingan itu bisa dibantu dari penerbit biasanya. Dari file-file bab 1, bab 2, dan selanjutnya nanti penerbit bisa bantu untuk menjadikan satu kesatuan. Di situ nanti juga ada penyuntingan untuk tipografi, tapi kita juga bisa sendiri, yaitu menggunakan tools tipoonline.com. Nah, itu bisa membantu sekali ketika kita ada tipe. Ini saya juga banyak sekali tipe ya. Kadang ngetiknya duluan, misalnya buku, buuk gitu.
Itu udah biasa banget kalau kita nulis cepet-cepet gitu. Nah, kemudian dari penerbitan juga nanti akan dibantu untuk pencatatan ISBN. Dan juga nanti dari HAKI, yaitu pencatatan hak cipta. Hak cipta ini kan buku, dia masuk karya tulis, masuk non-software. Nah, untuk kolaborasi, ini saya pertama kali belajar mengenai menulis buku, ya itu kita nulis kolaborasi karena itu meningkatkan percaya diri. Kemudian kita juga tahu gitu kelemahan kita di mana. Teknisnya itu yaitu penulisan satu bab oleh satu orang. Nah, di mana satu bab itu sebanyak minimal 10 halaman. Kemudian kita buat waktunya, kita atur diri kita sendiri untuk satu halaman itu kita kerjakan 1 hari. Target itu berdasarkan diri sendiri, kemudian disiplin itu berdasarkan diri sendiri juga, kemudian kita organisasikan file itu dalam satu file masing-masing, jadi terpisah dari bab 1, bab 2. Karena itu mempermudah kita ketika kita jenuh dengan bab 1, kita sudah tidak ada ide lagi, kita tidak perlu scroll ke atas lagi gitu. Jadi nanti kita bisa buka file bab kedua. Atau kita bisa membuat sinopsisnya. Dari matriks kita kan sudah tahu gitu dari bab 1 sampai bab terakhir apa yang kita bahas, nanti kita bisa buat kalimat atau paragraf sinopsisnya. Jadi tidak terhenti. Karena ketika kita menulis dari bab 1 sampai bab terakhir, bahkan kata pengantar, kemudian daftar pustaka, daftar isinya jadi satu, kita akan cenderung bingung. Bingung dalam melanjutkan ke penulisan itu. Nah, ini beberapa buku dari kolaborasi menulis di tahun 2020 ini. Ini semua sesuai bidang ilmu saya, tetapi menulisnya kolaborasi. Jadi cepat bisa terbitnya. Ini salah satu buku antologi, nanti Bapak Ibu saya berikan ketika Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang kedua. Berisi tentang tips trik menulis dari awal sampai akhir, dari bagaimana menciptakan ide. Nah, di sini banyak juga pertanyaan untuk bagaimana sih cara penulisan hasil penelitian menjadi sebuah buku. Ada 6 tips di sini yang tentunya sudah saya lakukan, yaitu yang pertama adalah mengubah judul. Jadi kalau misalnya judul penelitian itu penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar, kemudian ada lokasi dan tahun ajarannya. Nah, untuk judul buku, kita ubah, Bapak Ibu, menjadi seperti ini. Ada 3 pilihan. Bisa kita buat judul ini semenarik mungkin. Yang pertama bisa kita buat penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran tematik terpadu. Bisa kita ubah menjadi media audiovisual meningkat motivasi dan hasil belajar siswa IPA SD. Bisa kita buat lebih easy lagi, lebih ramah lagi judulnya, yaitu asiknya media audiovisual dalam pembelajaran tematik terpadu. Nah, tips kedua yaitu kita bisa ubah narasi penelitian. Jadi kan kalau penelitian itu banyak bahasa-bahasa ilmiah. Nah, bisa kita hilangkan atau ubah dari pernyataan masalah, manfaat, dan definisi. Ini mohon maaf banyak sekali tipu karena dalam penyusunan singkat ya Bapak Ibu, mohon dimaklumi. Kemudian kita bisa juga melakukan perluasan konteks dari target pembaca yang lebih luas dari objek penelitian. Misalnya ini kan objeknya di kelas 4 SD Negeri 1.
ya, tahun ajaran sekian. Nanti kita bisa perluas objeknya, bahasanya, supaya semua guru itu bisa menerapkan hasil penelitian yang ada di buku kita gitu. Jadi siswa IPA SD gitu. Jadi tidak hanya fokus pada siswa kelas 4 maupun di satu SD ini saja ataupun tahun ajaran ini saja gitu. Kemudian ubah pernyataan berdasarkan latar belakang. Ini kan umum sekali ya di hasil penelitian. Dilakukan penelitian bla bla bla, kemudian kita ubah gitu menjadi buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang berjudul penggunaan media audiovisual untuk peningkatan motivasi dan hasil belajar pada tahun ajaran 2020-2021. Nanti kita sampaikan hasil penelitian kita itu seperti apa. Jadi banyak sekali kalimat-kalimat yang merujuk kepada narasi penelitian kita ubah menjadi lebih general. Nah, selanjutnya tips 3, kita ubah bab 2, yaitu kajian teori ini, kita pecah menjadi beberapa bab. Nah, untuk penelitian kan biasanya ada bab subbab 2, 1, kemudian subbab 2.1, 2, subbab 2.3. Kita bisa ambil subbab ini menjadi satu bab. Gitu. Nah, kemudian kita bisa ubah atau hapus dari metode penelitian. Kenapa dihapus? Karena kebanyakan penulis itu susah menarasikan dari metode ini. Tetapi kita bisa berlatih untuk menulis metode penelitian ini menjadi narasi dalam buku. Jadi, narasi yang bagaimana metode penelitian ini bagus dilakukan. Atau bagaimana penerapan metode ini. Jadi dikonversi dari metode penelitian dilakukan di tempat A dengan metode ini nanti kita ubah menjadi kalimat yang lebih umum, general gitu. Metode daring mudah digunakan ketika bla 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 gitu. Jadi lebih ke narasi umum. Kalau metode penelitian itu kan langsung to the point ke metodenya, proseduralnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti lebih ke umum lagi ketika dikonversi menjadi buku. Kemudian tips 5, ubah bab hasil dan pembahasan. Jadi judul bab ini jangan lupa untuk diubah. Biasanya kan dia langsung ke materinya apa dalam hasil penelitian kita. Nah, kita ubah menjadi satu kalimat, satu parafrase misalnya. Kemudian untuk pengantar kita uraikan bab tersebut. Nah, contohnya data yang digunakan adalah pada penelitian tersebut adalah berikut yang dikumpulkan dengan instrumen dan data analisis dengan alat A gitu. Jadi lebih ke narasi dari pengantar bab. Nah, kemudian subbab berikutnya itu mengikuti hasil pembahasan. Jadi misalnya hasil dan pembahasan itu ada 5 subbab. Nanti kita bisa ubah per subbabnya itu menjadi satu bab gitu. Nanti untuk setiap babnya kita kasih kata pengantar gitu. Uraian pada bab ini diangkat dari hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SD pada saat pandemi gitu. Nanti data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data kualitatif yang dikumpulkan dengan instrumen software khusus, kemudian data dianalisis dengan jumlah sampel sekian. Jadi ada pengantar di setiap babnya. Kalau kita menulis hasil penelitian kan langsung merujuk
pada metode kemudian langsung data ya. Nah, tapi untuk buku ini lebih digeneralkan karena ini dibaca oleh umum, kemudian bahasa-bahasa penelitian ini kadang orang juga bingung gitu. Nah, kemudian tips yang terakhir adalah hapus atau ubah bab simpulan. Kita bisa membuat satu bab sendiri yang membahas dari saran, implementasi, dan rekomendasi. Ini khusus untuk yang sudah terbiasa gitu untuk menulis. Atau juga bisa dihapus. Jadi tidak berpengaruh sebenarnya simpulan karena kita sudah menulis secara detail, karena narasi untuk di buku itu kan lebih luas ya daripada di hasil penelitian. Hasil penelitian kan terbatas. Jadi kita bisa cantumkan juga sumber-sumber tambahan. Oke, nah ada juga nih pertanyaan, apakah bisa hasil penelitian dimasukkan ke dalam buku ajar? Nah, jawabannya itu sangat bisa Bapak Ibu. Karena hasil penelitian ini kan hasil yang terkini ya, selalu mengikuti perkembangan iptek. Nah, tipsnya untuk buku ajar, ketika kita menulis buku sesuai dengan rencana pembelajaran atau RPS biasanya itu, kita masukkan hasil penelitian itu masuk ke dalam capaian pembelajaran yang mana. Nah, nanti kita masukkan berupa studi kasus maupun bisa melalui evaluasi. Nah, evaluasi itu juga bervariasi sebenarnya. Bukan hanya pertanyaan pilihan ganda ataupun essay teoritis, tetapi juga aplikatif. Nah, itu bisa kita jadikan umpan balik dari hasil penelitian ini. Kemudian, di buku juga kita sangat dianjurkan sekali ketika kita merasa bahwa ada materi yang kita tidak cakup di situ, karena materinya cukup luas, kita sarankan pembaca untuk membaca sumber lain. Nanti kita cantumkan di situ. Itu nilai positif sekali untuk suatu buku. Karena buku itu kan juga terbatas keilmuannya ya, berdasarkan keilmuan kita. Nanti ketika kita membahas misalnya untuk COVID, nanti kita bisa rujukan ke buku yang lebih advance dari itu. Jadi lebih untuk virus, buku molekuler virus gitu. Nanti kita bisa cantumkan gitu. Justru itu malah lebih nilai positif sekali untuk buku kita. Karena setiap buku itu tidak mungkin mencakup semua hal gitu. Nah, untuk penerbitan ya materi kita yang kelima, yaitu kita harus tahu klasifikasi dari ukuran buku. Tadi ada beberapa jenis buku, yang terutama itu adalah buku ajar, referensi, dan monograf yang sering sekali akademisi tulis. Nah, di mana buku ini ada 3 ukuran yang umum, yaitu A5, UNESCO, dan A4. Ini bergantung dari tujuan kita. Kalau tujuan kita untuk angka kredit KUM, kita direkomendasikan menggunakan yang UNESCO. Ini biasanya penerbit sudah tahu, sudah paham. Nah, kemudian kalau untuk versi ekonomisnya, biasanya untuk keterbatasan dana, misalnya untuk kita ya udah versi ekonomis kita untuk mahasiswa sendiri, misalnya ya udah untuk ukuran A5. Nah, untuk ukuran maksimalnya bisa A4. Itu yang sering itu buku ajar sama jurnal. Ini jurnal atau artikel ilmiah itu udah biasa untuk A4, buku ajar juga bisa ukuran maksimal. Nah, tapi kalau kita untuk menilaikan KUM, disarankan untuk ukuran UNESCO. Nah, setelah kita tahu ukurannya, kita cari penerbit. Ada penerbit mayor, ada penerbit indie. Nanti masing-masing mempunyai ketentuan sendiri. Dari penerbit mayor itu biasanya lama menunggunya karena dia itu seleksinya sangat ketat. Mereka mempertimbangkan dari segi pembaca. Misalnya rata-rata itu di universitas maupun seperti Gramedia ataupun IPB Press, UI Press gitu banyak ya. Kemudian dari segi royalti juga berbeda. Itu tergantung dari penerbitnya. Nah, di sini dari naskah juga
kecepatan penerbitan juga berbeda, tergantung dari menterian ya untuk penerbit INDI. Kemudian penjualannya juga buku kita tergantung kita tadi targetnya kita apa. Kalau untuk memang pekerjaan sebagai pekerja novel dan lain sebagainya, mereka cenderung menerbitkan ke penerbit yang mayor. Kalau kita misalnya untuk diktat, modul, buku ajar, kalau misalnya memang buku ajar untuk mahasiswa kita sendiri, khusus untuk mahasiswa kita, di penerbit ini cukup. Nah, selanjutnya setelah buku terbit, kita punya ISBN, kita harus mencatatkan kekayaan intelektualnya, hak ciptanya ke DJKI. Nah, HKI ini merupakan apresiasi negara untuk karya kita yang original, kemudian hasil produk maupun karya ya, supaya tidak mudah diplagiasi, tidak mudah ditiru, bahkan diakui oleh orang lain. Jadi kita melindungi originalitas karya kita gitu. Nah, selain itu, keuntungannya juga secara moral maupun ekonomis dari eksistensi karya kita, kemudian dari keuntungan materi ya, hasil karya kita, juga dari untuk pengajuan kredit. Balik lagi, dari kredit itu bisa kita memperoleh sampai 40 poin. Nah, kemudian materi juga bisa diikutsertakan atau dipublikasikan secara luas. Karena kita tidak takut lagi, karena sudah dilindungi. Nah, kemudian bukan hanya untuk manfaat pribadi, Bapak Ibu, tapi instansi juga sangat terbantu. Contohnya ketika akreditasi, kemarin saya juga alhamdulillah karena sudah ada beberapa HKI, itu bisa membantu beberapa poin untuk akreditasi. Nah, itu dari satu dosen. Beberapa dosen kan pasti, bahkan semuanya pasti punya sertifikat HKI ini. Gitu. Nah, ini sekilas mengenai biaya dari pencatatan HKI ya, khususnya untuk hak cipta ini, non-software untuk tulisan kita, buku. Nah, waktu terbit sertifikat yang kita garis bawahi adalah waktu terbit sertifikat. Itu ketika kita sudah memiliki ISBN, kita bisa langsung daftar online. Nanti sertifikatnya bisa muncul 1-2 minggu. Jadi cepat, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mendaftarkan hak cipta buku kita. Di sini sekilas ada merek dan juga paten dari hasil penelitian. Kita kan pasti punya misalnya produk dari pengabdian masyarakat. Nah, itu nanti ada merek, silakan Bapak Ibu cantumkan. Ini nanti juga paten ini, setiap sertifikat itu punya nilai KUM juga. Nah, nanti juga paten dari produk, kita bisa paten, mau paten biasa maupun paten sederhana. Setelah tercatat, nanti sekitar 1-2 tahun akan terbit sertifikatnya. Itu adalah aset berharga untuk kita, karena selain itu nanti kalau misalnya kita mau sharing ke industri, itu kita juga harus punya paten atau merek dari produk tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Itu salam literasi. Silahkan saya kembalikan ke Pak Wiwit. Ya, terima kasih sekali Bu Ratna atas materinya yang luar biasa, sangat bermanfaat sekali. Di sini kita bisa belajar banyak ini, terutama kawan-kawan dosen di sini. Kita bisa menggali strategi bagaimana menulis secara produktif, bagaimana selama 1 semester, 1 tahun kita bisa memiliki banyak sekali karya yang bisa menunjang kinerja kita